Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Sebelum memulai acara IHT sore ini, patutnya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, saya persilahkan untuk yang memimpin doa hari ini agar kegiatan kita ke depan bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Monggo Ibu. Yang Saya, memimpin Bu. doa. Monggo Bu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum materi dimulai. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya acara ini berjalan dengan lancar serta tidak ada tidak ada halangan sedikit pun. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih Bu Nuning untuk memimpin berdoanya. Sebelum kita memulai IHT sore ini, kita ice breaking dulu ya, supaya kita lebih fokus ke depannya untuk menerima materi. Monggo ice breakingnya siapa yang mimpin? Bu Dia. Saya Bu. Monggo Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk sebelum kita memulai IHT-nya, biar kita fresh, biar kita agak sedikit rileks, ya. Mari kita, saya kasih ice breaking-nya. Ibu-ibu ngikuti saya, nggih? Siap. Ice breaking kita hari ini, kalau saya bilang tunjuk hidung, jenengan hidung. Tunjuk mulut, jenengan tunjuk mulut. Boleh dengan mimik yang jenengan sukai, nggih? Jenengan apa aja. Pokoknya sesuai dengan yang saya sebutkan. Bila tidak ada yang saya sebutkan, jenengan tidak ada, seperti itu, nggih? Oke. Siap. Bisa mulai, Ibu-ibu. Misalnya seperti ini. Tekan hidung. Ya. Monyongkan bibirnya. Bila saya pegang kaki, kan kita enggak mungkin pegang kaki. Ya enggak? Enggak ada. Atau boleh enggak bisa. Oke. Ya. Sudah siap Ibu-ibu? Siap. Mari kita mulai. Pegang matanya. Sudah. Boleh buka. Pegang pipinya. Pegang rambutnya. Enggak ada. Pakai kerudung. Ya enggak? Iya. Terus pegang kakinya. Enggak bisa. Pegang alisnya. Oke, hanya itu aja ice breaking dari saya. Semoga sedikit merefreshkan suasana, nggih. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia untuk ice breaking-nya. Semoga kita lebih fokus dan lebih semangat lagi, nggih. Sebelum saya memulai IHT hari ini, saya ingin merefleksi materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik itu, Ibu-ibu? Ada yang masih ingat? Ayo, monggo. Asesmen diagnostik. Saya Bu. Mungkin kalau tidak lupa, saya kemarin sedikit ingat Bu. Oke, monggo. Asesmen diagnostis itu adalah penilaian awal Iya. untuk peserta didik kita sebelum kita memulai pembelajaran. Kira-kira seperti itulah, Bu. Iya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Bu Novi, Bu Nuning?
Apa sih itu asesmen diagnostik? Yang disampaikan Bu Diah tadi sudah benar. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Ya Bu, saya. Nggih, monggo Bu Nuning. Asesmen diagnostik ya adalah apa ya? Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran Iya. supaya kita bisa mengetahui kelemahan ataupun kekurangan peserta didik kita. Gitu, kelemahan, kelebihan peserta didik kita. Iya. Iya, Kurang benar. lebihnya begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Nuning. Iya, asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang kita lakukan di awal untuk kita mengukur atau untuk kita mengetahui kemampuan, kelemahan ataupun latar belakang siswa didik, peserta didik untuk kita melakukan pembelajaran. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya ingin menyampaikan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Saya share screen dulu, nggih. Iya. Sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah Bu Sis. Sebentar, nggih. Ini. Iya. Asesmen formatif dan sumatif, ya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asesmen formatif dan sumatif. Agenda sesi kita kali ini yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua bentuk asesmen dan yang ketiga itu umpan balik. Nah, jenis-jenis asesmen di sini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa saja yang masuk di asesmen formatif itu dan apa saja yang masuk di asesmen sumatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asesmen formatif. Asesmen sendiri itu ada 3, yaitu as, for, dan of. Asesmen formatif itu asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning atau untuk pembelajaran. Yang mana asesmen for learning adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment of learning atau asesmen terhadap pembelajaran. Asesmen ini sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang biasanya masuk pada asesmen sumatif. Nah, di sini ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Konsep asesmen formatif adalah yang pertama yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang terakhir yaitu asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan konsep asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran, misalnya PAT atau semester akhir itu ya. Yang kedua adalah asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga adalah umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau
asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid atau untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, demikian konsep asesmen ya Ibu-Ibu. Di sini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini yang lebih penting yaitu penekanan pada asesmen formatif dan sumatif. Sebetulnya apa sih fungsi asesmen formatif dan sumatif itu? Nah, di sini bisa dilihat ya pada gambar ini kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini itu guru itu lebih menitik beratkan pada assessment of learning daripada assessment for learning ataupun assessment as learning. Sedangkan pada kurikulum baru atau di kurikulum sekolah penggerak ini kita lebih ditekankan pada assessment for learning dan assessment as learning. Jadi porsinya assessment of learning itu lebih sedikit. Kenapa? Nah, kita lihat di piramidnya. Nah, di sini. Gimana Ibu-Ibu? Apa bisa menangkap dan memahami apa yang saya sampaikan? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, saya lanjut di sini. Asesmen formatif itu diharapkan lebih banyak dan lebih ditekankan daripada asesmen sumatif. Yang masuk pada asesmen formatif itu adalah for learning dan as learning. Nah, yang penting ini, asesmen sumatif pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya adalah ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Intinya, kita melakukan pembelajaran itu tidak menitik beratkan pada nilai, karena selama ini yang kita lihat hanya hasil akhir saja, tanpa memperhatikan proses. Apalagi di masa pandemi ini ya Ibu-Ibu ya, kita yang melakukan pembelajaran daring ya Bu ya. Ya. Terkadang mungkin Ibu-Ibu juga mengalami, kita memberikan tugas pada anak secara daring. Hasilnya bagaimana? Bagus. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Bagus, Bu. Bagus. Bagus. Kebanyakan ya, kalau ada tugas secara daring, itu nilai yang dihasilkan siswa atau tugas yang diselesaikan oleh siswa itu nilainya bagus-bagus. Kenapa? Karena dibantu orang tua. Iya, dibantu orang tua. Jadi kita sebagai guru tidak boleh hanya melihat dari hasil akhirnya saja. Iya. Kita tidak menitik beratkan pada nilai. Pada kurikulum sekolah penggerak ini, kita menitik beratkan pada proses. Iya. Lanjut, nggih? Lanjut. Nah, ini sama seperti yang di atas, penekanan pada asesmen formatif. Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Di sini ya. Jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau prosesnya bagus, otomatis hasilnya juga akan bagus. Gimana Ibu? Iya. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Iya. Nah, untuk membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif, yaitu dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, yang dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Kita lanjut lagi. Nah, ini bentuk-bentuk asesmen ya.
bentuk-bentuk asesmen itu ada yang secara tidak tertulis, ada juga yang tertulis. Bentuk asesmen formatif dan sumatif itu dibagi dua, yaitu secara tidak tertulis dan tertulis. Sekarang contoh asesmen yang tidak tertulis itu adalah misalnya diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan, itu bisa kita pakai sebagai asesmen formatif. Dan untuk asesmen yang tertulis yaitu misalnya refleksi, contohnya ya, jurnal, IC, poster. Kalau tes tertulisnya biasanya berupa kuis pilihan ganda, pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Selama ini ibu-ibu melakukan asesmen itu menggunakan yang mana ya? Kebanyakan kita menggunakan yang mana ya? Yang IC. IC, iya. Nah, di sekolah penggerak ini, di kurikulum sekolah penggerak, di paradigma pembelajaran baru, kita diharapkan lebih menggunakan ini ya. Karena asesmen formatif itu selain yang tertulis juga ada yang tidak tertulis, dan ini sepertinya lebih membangun karakter siswa ya. Ada diskusi kelas, ada drama, tes lisan, presentasi, dan juga produk. Sebetulnya asesmen ini sudah kita lakukan ya. Hanya saja mungkin kita lebih banyak menggunakan yang tes apa, Bu? Tes tertulis. Tertulis. Nah, agenda sesi kita kali ini yang terakhir yaitu umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Mengapa sih umpan balik itu penting? Ya, ini. Apa sih umpan balik itu, ibu-ibu? Nah, ini ya. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, umpan balik itu berfungsi untuk ini, memberi informasi, bentar ya, terlalu ke bawah. Memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Jadi kita bisa mengetahui dengan umpan balik itu model pembelajaran ini sudah pas atau belum. Siswa mudah memahami atau tidak. Itu bagi guru. Sedangkan bagi murid, umpan balik itu untuk membantu murid mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Lanjut. Nah, ini adalah ada 10 prinsip umpan balik ya. Umpan balik itu sangat penting bagi siswa agar siswa itu lebih termotivasi dan lebih merasa dihargai. Betul enggak ibu-ibu? Betul. Iya. Nah, ini ada 10 prinsip umpan balik yang efektif. Saya lanjut. Nah, di sini ada umpan balik yang efektif. Harus ada bagian-bagian ya, ada beberapa jenis umpan balik yang terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Di sini ya, yang feed up itu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Kalau feedback, memberikan tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Misalnya, bagus sekali ya. Aduh, benar sekali ini pekerjaan kamu. Misalnya, kalau siswa kita, siswa ibu-ibu, diberi feedback seperti itu bagaimana? Rasanya mereka Senang, Bu. Senang, Bu, senang. Iya. Kira-kira kalau ibu-ibu sendiri, misalnya di pelatihan, bagus sekali Bu Dia, bagus sekali Bu Nuning, terima kasih. Kita kan akan merasa termotivasi untuk lebih terus belajar, begitu kan? Ya, ya.
begitu pula dengan siswa kita. Makanya umpan balik itu sangat penting untuk kita dan juga untuk siswa. Nah, ini membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang kedua, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini. Di sini ada umpan balik. Contoh-contohnya apa saja yang perlu kita, komponen-komponen penting apa yang perlu ada ya. Di sini bisa kita pelajari. Nah, di sini juga contoh praktik memberikan umpan balik secara berjenjang. Ada klarifikasi, ada penilaian, ada perhatian, ada saran, dan juga ada apresiasi. Kira-kira dari kelima ini apa yang sudah pernah kita sampaikan kepada murid-murid kita, Ibu-ibu? Coba. Penilaian semua kayaknya, Bu. Iya, ternyata tanpa kita sadari kita sudah melakukan praktek umpan balik selama ini ya. Hanya saja kita kan masih belum tahu umpan balik itu seperti apa. Iya. Iya, ternyata materi kita sudah selesai sampai di sini, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita kembali ke bentar. Iya. Saya hentikan dulu share screen-nya ya. Saya stop dulu. Iya. Bagaimana untuk ibu-ibu setelah saya memberikan materi ini? Apa ada yang perlu ditanyakan atau ada sedikit ganjalan? Monggo disampaikan. Saya, Monggo, Bu Bu. Novi. Misalkan kalau kita mengadakan ulangan itu, Bu, termasuk asesmen apa, Bu? Kita Ulangan mengadakan harian. Iya, ulangan harian tadi kan sudah disampaikan. Asesmen kita ada yang dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalau ulangan harian itu kita masuk ke yang Asesmen mana? tertulis. Tertulis. Iya. Kalau misalkan observasi, Bu. Observasi. Itu nanti setelah kita mengobservasi, siswa otomatis kan akan presentasi. Jadi masuk di tidak tertulis. Demikian ya Ibu-ibu? Ya. Iya. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya kira cukup. Sebelum saya mengakhiri materi ini, saya minta untuk berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan berkah dan dapat bermanfaat di sekolah kita masing-masing. Amin. Monggo. Amin. Monggo siapa yang Bu Bu Novi, monggo. Ibu-ibu, tadi kita sudah melaksanakan IHT dari Bu Sis. Semoga ilmu yang didapatkan untuk kita semua bermanfaat dan dapat kita amalkan kepada anak didik kita. Amin. Untuk mengakhiri IHT hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Bu Novi, Bu Nuning, Bu Diah atas kebersamaannya hari ini. Semoga kita selalu mendapat kesehatan, keberkahan dari Allah. Ya. Amin. Minta briefingnya dari Ibu. Iya. Ini saya lanjutkan Bu Nuning ya. Sebelum saya tutup, ini saya ada SDK sesuai permintaan Bu Nuning. Saya ingin main lempar kata. Misalnya saya mengucapkan satu kata, nanti ibu-ibu akan melanjutkan dengan huruf terakhirnya. Misalnya nasional, huruf terakhir L. Jadi jenengan silakan melanjutkan dengan kata yang berawalan dengan huruf L. Siap, Ge?
Oke. Bebas ini, bebas ya. Ah, Bebas kata-katanya ya, bebas. Bu ya. Bebas, tapi kalau bisa yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke? Iya. Formatif. For us, Esensial. Monggo. for Feedback. us. Feedback. Feedback. Silakan dilempar Bu Nuning ke siapa di akhir huruf K. Bu Nuning silakan dilempar. Kompetensi. Kompetensi, bagus. Lempar lagi Bu Dia. Kompetensi. Inklusif. Kompetensi I, inklusif. Iya. Terima kasih Ibu-ibu, saya kira sudah cukup ya karena ini sudah waktunya sudah melebihi. Saya akhiri dan terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.